Jarang aku temukan tempat untuk bermain. Tapi kali ini aku sedang merasa senang sekali punya tempat main baru. Tempatnya bagus, aman, dan yang paling penting aku bisa berinteraksi bersama teman-teman lainnya. Adikku, dia bisa main sambil belajar banyak di sini. Kakakku sering juga berkumpul dengan komunitasnya. Bundaku juga bisa sering jaga kebugarannya, dan ayah sering berkumpul dengan rekannya jika menemukan masalah hingga dapat solusi. Aku dan teman-temanku pernah berjanji akan jaga tempat ini supaya kita tetap bisa bermain dengan aman dan nyaman. Wakil Wali Kota Jakarta Timur Husain Murad membuka kegiatan integrasi Kampung KB dengan mitra kerja di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Cibesut, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara. Kegiatan yang diprakarsai oleh BKKBN ini bertujuan untuk mensukseskan program kependudukan keluarga berencana pembangunan keluarga terhadap masyarakat di lingkungan sekitar RPTRA di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Wakil Wali Kota menjelaskan program KB saat ini masih kurang bergema, sehingga mengakibatkan jumlah penduduk telah melebihi dari jumlah yang diproyeksikan. Sebagai gambaran, pertambahan penduduk di Jakarta Timur berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2016, yaitu sebanyak 2.946.106 jiwa. Menurutnya, dalam mensukseskan program Kampung KB dalam menekan jumlah penduduk, pihaknya akan mensosialisasikan KB bersama seluruh lapisan sektor terkait. Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta, Din Emawati menjelaskan, program ini terselenggara dengan tujuan mensinkronisasikan terhadap semua sektor terkait dalam menggalakkan dan membumikan Kampung KB. Ya, ini program ini kita garapkan untuk mensinkronkan kemudian membumikan Kampung KB. Hari ini kita lakukan di Cipinang Besar Utara, di RPTRA, kemudian berbarengan dengan ini juga ada di 10 RPTRA yang lain dengan 10 sekolah untuk generasi berencana. Jadi intinya adalah membumikan, membangunkan kembali kepada masyarakat bahwa pentingnya KB tadi, pengendalian masyarakatnya, kemudian juga dari aspek kampung KB-nya. Nggak boleh lagi anak yang tidak sekolah, nggak boleh lagi anak yang tidak punya akte. Kemudian perkawinan dini juga harus kita kurangi. Intinya adalah nanti kalau semua itu dilakukan dengan sektoral yang terkait, maka kesejahteraan dari kampung KB tadi akan baik. Bu, kan ini kan dilakukan di RPTRA, sedangkan di Jakarta sendiri mempunyai rumah susun, Bu, yang lebih banyak penduduk. Bu, apakah nanti akan dilakukan di sana juga? Pasti, rumah susun adalah bagian dari kampung KB. Ya, rumah susun ada RPTRA, ada kampung KB. Justru sebetulnya jumlah rata-rata anak di rumah susun itu lebih tinggi daripada yang di sekitar. Itu menjadi sasaran kami. Tidak lagi kalau yang di rumah susun itu mereka kita langsung layanan jemput bola. Jadi mobil pelayanan kita datang ke sana, kemudian aseptornya dilayani di sana. Nggak lagi dia harus kita kirim ke puskesmas dan lain sebagainya. Nanti hilang sasarannya. Jadi rusun lebih spesifik case ya. Kalau menurut saya dibandingkan dengan RPTRA. Kebetulan rusun juga jumlah penduduknya padat, anaknya banyak, itu juga prioritas bagi saya. Ya, ini satu terobosan ya. Saya pikir programnya bagus sekali dari kantor KB. Ya, di mana Kampung KB itu harus dinamis, harus aktif. Artinya di situ terintegrasi program-program dari berbagai sektor. Ya, jadi masyarakat harus kita pikirkan kehidupannya, kesehatannya, pendidikannya, kemudian bagaimana dia mendidik anak, bagaimana juga
reproduksi, kesehatan reproduksi dan sebagainya. Jadi saya pikir ini program yang bagus, yang perlu kita apresiasi, dan ke depan kantor KB Jakarta Timur tentu akan mengintegrasikan ini dengan sektor-sektor lain. Pak, secara ideal Pak, kan tadi 22 tahun Pak, strategi Pemkot sendiri Pak, selain di Petra akan dilakukan di mana lagi Pak? Sosialisasi harus menukik langsung ke masyarakat. Tadi misalnya ada permintaan sosialisasi di tingkat RW. Saya pikir memang KB ini perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat, termasuk juga kepada generasi muda. Kita sudah punya PIK ya di sekolah-sekolah, dan juga bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan mahasiswa, juga melakukan, karena kalau yang memberikan sosialisasi kepada remaja itu remaja juga, mungkin akan lebih bisa diterima. Jadi intinya adalah sosialisasi ini meluas ke remaja dan ke lingkungan masyarakat. Dari Kelurahan Cipinang Besar Utara, Tim Timur Jakarta Goedi melaporkan.